menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batubara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batubara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Masih ingat pemadaman listrik atau blackout yang melanda Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jabodetabek? Ternyata gangguan listrik itu diduga berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Kini Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara PLTU periode 2018-2026 ke tahap penyidikan. Bagaimana modus dugaan korupsinya? Berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan? Kita bahas. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Brigjen Robertus Yohanes Dedeo menjelaskan penyidik menemukan dugaan manipulasi dokumen kualitas dan kuantitas batubara yang dipasok ke PLTU. Penyidik juga menemukan penyimpangan yang menyebabkan pembayaran atau nilai kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya. Kami temukan dalam proses penyelidikan, diantaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batubara yang dikirimkan atau dipasok, kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batubara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya yang real. Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batubara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto menyebut penyidikan kasus dugaan korupsi pasokan batubara PLTU dimulai setelah terbit laporan polisi dan surat perintah penyidikan pada 4 Juli 2026. Hasil penyelidikan sementara memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Sementara nilai pastinya masih diaudit bersama BPK RI. Dalam tahap penyidikan, polisi akan memeriksa saksi dan ahli, menyita dokumen serta data elektronik, menelusuri aliran dana dan aset, serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik individu maupun korporasi. Sebelumnya terkait blackout, PLN menyatakan gangguan tersebut dipicu kendala teknis dan masalah pasokan batubara. Belakangan pemerintah juga mengakui adanya persoalan dalam pasokan bahan bakar pembangkit. Menteri SDM Bahlil Lahadalia pada Kamis 25 Juni 2026 mengatakan bahwa hasil evaluasi menunjukkan kualitas batubara yang diterima sebagian pembangkit PLN berada di bawah kebutuhan operasional. Batubara dengan nilai kalori yang lebih rendah membuat pembangkit membutuhkan bahan bakar lebih banyak untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang sama. Bahlil juga menyoroti menipisnya pasokan batubara di pembangkit pada pertengahan tahun. Padahal menurutnya kebutuhan tahunan batubara untuk pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton dan sebagian besar pasokan seharusnya telah diterima pada semester pertama. Sahabat Kompas, pasokan energi merupakan layanan vital yang menyangkut kepentingan publik. Penyidikan kasus ini menjadi momentum untuk membongkar dugaan mafia pasokan batubara yang diduga merugikan negara sekaligus mengganggu pasokan listrik nasional. Publik ini menunggu apakah aparat penegak hukum mampu mengungkap aktor utama di balik perkara ini.